tidak ada negara Eropa yang bersemangat untuk melatih tentara neo-Nazi Ukraina. Uni Eropa mencoba memaksa negara lain untuk membantu melatih tentara neo-Nazi Ukraina dan beberapa negara-negara menolak proposal blok tersebut untuk melatih pasukan Zelensky. Menanggapi permintaan dari Kementerian Militer di Sharkiv, Presiden Kroasia Sharon Mikolev menyatakan pada hari Selasa bahwa Kroasia tidak dapat melatih pasukan Ukraina di tanahnya sebagai bagian dari program bantuan UE karena itu akan melanggar hukum mereka. Rancangan proposal untuk partisipasi Kroasia dalam misi bantuan militer Uni Eropa yang dikatakan memerlukan pelatihan lebih dari 15.000 tentara Ukraina di wilayah UE dikirim ke Milanovic oleh Menteri Pertahanan Kroasia Mario Banovic. Presiden juga menunjukkan bahwa Banovic tidak memiliki pembenaran untuk komposisi semacam itu di bawah konstitusi Kroasia. Dia menegaskan bahwa itu melarang pasukan Ukraina memasuki wilayah Kroasia karena Kiev bukan anggota koalisi apapun yang menjadi bagian dari Sharkiv dan tidak ada perjanjian internasional lain yang mengatur posisi mereka. Ini bukan pertama kalinya Kroasia memilih keluar dari bantuan UE ke Ukraina. Presiden Kroasia sebelumnya juga mengkritik sanksi UE terhadap Rusia karena tidak efektif dan berdampak negatif pada blok tersebut. Menurut Peter Szijjártó, Menlu dan perdagangan Hongaria adalah satu-satunya anggota UE yang menentang gagasan Uni Eropa untuk meluncurkan misi pelatihan bagi pasukan militer Ukraina. Szijjártó mengatakan Hongaria memiliki opsi abstain yang konstruktif, artinya tidak menghalangi tapi juga tidak mendukungnya. Apapun yang mengarah ke eskalasi bukanlah sesuatu yang kami anggap sebagai ide yang bagus. Secara kebetulan, ekonomi Eropa yang lebih besar memaksa negara-negara yang lebih kecil di blok tersebut untuk melatih tentara neo-Nazi Ukraina. Meskipun mereka tidak bersedia mengorbankan perang, telah terbukti merugikan negara-negara kecil karena inflasi di seluruh Eropa telah meningkat. Mereka memiliki alasan kuat bahwa mereka tidak ingin melatih Ukraina karena akan menimbulkan biaya tambahan bagi mereka dan juga memperpanjang perang. Selanjutnya, pasukan Ukraina berada di bawah pengawasan karena pelanggaran aturan Konvensi Jenewa dan tidak ada negara Eropa yang mau melatih tentara neo-Nazi Ukraina. Uni Eropa tengah membuat rencana pelatihan militer masif yang akan melibatkan 15.000 personel angkatan bersenjata Ukraina. Langkah ini diambil sebagai dukungan aliansi benua biru terhadap perlawanan kepada Rusia. Keputusan ini diambil dalam pertemuan sejumlah Menteri Luar Negeri Uni Eropa 17 Oktober 2022 yang lalu. Sebagai dari pertemuan, Uni Eropa memutuskan untuk meluncurkan misi melatih 15.000 personel militer Ukraina. Dilansir dari kantor berita Rusia TASS, Dinas Luar Negeri Uni Eropa mengonfirmasi pembentukan misi bantuan militer Uni Eropa untuk Ukraina pada Senin 14 November 2022. Sebelumnya juga perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell menegaskan pentingnya pembentukan misi bantuan militer dan Uni Eropa. Menurut layanan luar negeri dari Eropa, misi tersebut akan memberikan pelatihan individu, kolektif, dan khusus untuk angkatan bersenjata. Rencananya pelatihan tersebut akan digelar di wilayah Jerman dan Polandia dan negara yang juga merupakan anggota NATO. Kemungkinan untuk menghubungkan negara bagian lain dengan pelatihan kelompok tempur sedang dipertimbangkan. Prancis akan melatih 2.000 tentara Ukraina di Prancis untuk membantu negara tersebut melawan pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu mengatakan tentara Ukraina akan segera ditugaskan ke Uni Prancis selama beberapa pekan. Prancis juga memasang sistem pertahanan udara Kartol yang digunakan untuk mencegah rudal dan pesawat tempur yang terbang rendah. Menhan juga menuturkan bahwa Prancis telah mengirimkan sebanyak 18 Howitzer Caesar dan kini juga sedang mempertimbangkan pengiriman rudal darat ke Ukraina. Dalam wawancara awal pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kami akan terus mendukung perlawanan Ukraina dan menambah bantuan militer kami. Macron mengatakan Paris sedang membantu Kiev membela tanah air mereka, tidak pernah untuk menyerang wilayah Rusia dan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan perang ini dan menghormati identitas wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris memberikan program pelatihan militer bagi sukarelawan tentara Ukraina dalam beberapa bulan mendatang. Diberitakan sebelumnya pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu, sebanyak 10.000 sukarelawan pada gelombang pertama telah mendatangi Inggris untuk memulai latihan militer tersebut. Ia mengatakan pelatihan ini terbuka untuk sukarelawan Ukraina, baik yang telah sedikit berpengalaman maupun yang tidak memiliki pengalaman sama sekali. Berdasarkan pelatihan dasar tentara Inggris, kursus tersebut mencakup penanganan senjata, pertolongan pertama di medan perang, strategi lapangan, taktik patroli, dan hukum terkait konflik bersenjata. Program pelatihan baru ini adalah fase lanjutan atas dukungan Inggris kepada angkatan bersenjata Ukraina dalam perjuangan mereka melawan agresi Rusia. Sebagai informasi, program pelatihan ini merupakan lanjutan dari operasi Brutal Inggris yang sempat berlaku ketika invasi Rusia di Crimea dan Ukraina Timur pada 2014.
Kala itu Inggris membangun pelatihan militer kepada lebih dari 20.000 tentara militer Ukraina pada tahun 2015 dan akan berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, memasuki hari ke-137 sejak invasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, kedua negara belum juga memberikan sinyal perdamaian dalam waktu dekat. Denmark bakal melatih tentara Ukraina di wilayahnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap tentara Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Program ini serupa dengan yang dilakukan Inggris dalam hal ini memerintah di London mulai melatih hingga 10.000 rekrutan militer Ukraina yang tidak berpengalaman sejak Juli lalu. Pada Agustus yang lalu, Denmark berjanji untuk mengirim instruktur ke Inggris demi mendukung inisiatif Inggris dengan 130 perwira. Persiapan melatih tentara di wilayah Denmark sendiri merupakan peningkatan dukungan Uni Eropa dan negara anggota NATO untuk Ukraina. Bulan lalu, sebuah konferensi donor Ukraina di Copenhagen yang dihadiri 26 negara menjadikan 1,5 miliar euro, 1,5 miliar dolar lebih banyak bantuan untuk pelatihan dan peralatan pasukan Kiev. Dalam beberapa hal terakhir, Ukraina juga mengklaim bahwa merebut kembali beberapa wilayah termasuk puluhan wilayah di timur laut dalam serangan belasan kilat terhadap pasukan Rusia. Ukraina menunjukkan bagaimana kekuatan moral dan kepemimpinan bisa sama pentingnya dengan kekuatan militer murni. Tweet Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas setelah melakukan pembicaraan 3 arah dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin Lituania Gitanas Nausėda. Serangan Rusia ke Ukraina berlangsung sejak 24 Februari yang lalu. Hingga kini perang kedua negara belum berakhir lantaran belum ada negosiasi serius oleh kedua negara untuk mengakhiri pertikaian.